Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah materi untuk AI karena sekarang ini kita sudah hidup di zaman aplikasi ya, yang mana semua aplikasi ini memudahkan di dalam tugas kita, baik yang sedang belajar maupun sedang mengajar. Nah, baik untuk yang AI yang pertama, yang paling terkenal ya, yang paling duluan muncul yaitu ChatGPT, yang mana ChatGPT ini sebenarnya dia juga punya fungsi-fungsi turunan ya, ya fungsi-fungsi turunan tersebut nanti bisa dipelajari lebih lanjut ya. Nah, di sini yang pertama, AI ini jangan Anda anggap sebagai seseorang yang membuatkan tugas atau sesuatu, tetapi seseorang yang membantu Anda dalam membuat tugas atau sesuatu. Nah, sesuatu itu ada banyak ya, ada macam-macam gitu. Dia sebagai asisten atau mesin yang membantu kita ya di dalam menyempurnakan ya ataupun membuat satu loncatan-loncatan di mana kadang-kadang ide dari ChatGPT ini lebih bagus ya atau mungkin karena informasi-informasi yang masuk di situ itu banyak sekali dari seluruh dunia, maka dia membuat perbandingan atau membuat informasi itu melampaui pikiran kita. Nah, cuma yang menjadi masalah adalah siapa orang yang memerintah dari AI ini atau ChatGPT ini. Kalau yang memerintah itu atau yang membuat perintah atau yang boleh kita katakan dengan prompt itu adalah eh, levelnya mungkin boleh dikatakan rendah gitu ya. Maka ChatGPT ini juga tidak memberikan solusi yang jauh dari apa yang kita harapkan dari orang yang punya level lebih tinggi ya, level pemikiran. Nah, tapi itu tidak mengapa, semuanya kan belajar ya, dalam artian eee, level sekarang mungkin kita berada di level 2 gitu ya, tapi nanti seiring kita sudah mengenal asisten kita ini, maka kita makin lama akan makin didik atau akan tergiring pemikiran kita menjadi lebih kritis untuk membuat suatu perintah pada mesin AI ini. Nah, saya lihat dari pengalaman pemakaian dari awal-awal muncul sampai sekarang itu dia juga berkembang ya. Selain penggunanya, jangan khawatir pengguna yang masih di level entry atau level 2 gitu ya. Nah, itu dia berusaha untuk memberikan yang lebih atau memberikan saran lebih sekarang. Kalau dulu tidak ada. Ya, kalau dulu memang betul-betul murni apa yang kita tanyakan secara kritis, nah itu dia akan muncul jawaban-jawaban yang lebih baik. Tapi sekarang ini dia juga apa namanya, berkembang atau memberikan jika yang masuk itu adalah level entry atau level 2, maka jawaban dia itu selain jawaban sesuai dengan level tersebut, dia juga memberikan pilihan pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Nah, itu yang menarik pada mesin AI sekarang ini. Nah, oke, tidak berlama-lama kita membahas untuk penggunaan AI pada pengerjaan tugas harian ya, misalnya statistik ya misalnya. Nah, ini statistik itu misalnya kita dimulai dari apa sih? Misalnya dimulai dari yang dasar dulu ya atau pengertian-pengertian. Nah, selalulah menggunakan prompt itu AI itu kita giring agar dia itu menjadikan sesuatu dirinya itu sesuai dengan apa yang kita akan tugaskan ya. Misalnya seperti ini. Baru pertanyaan kita. Nah, ini kita bisa lihat ya. Statistik itu dibagi menjadi dua yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial. Nah, kemudian kalau ini menurut pendekatan itu ada statistik parametrik dan non parametrik.
Ya, seperti itu. Nah, kemudian ini juga masih ada jawaban yang lain yang lebih panjang ya, tentang bagaimana cara mempelajari statistik yang sempurna. Nah, ini ada pertanyaan yang selanjutnya ya. Ini tambahan ini sekarang fungsinya ada yang seperti ini. Dia menyarankan pertanyaan berikutnya adalah ini. Nanti kita tinggal setuju atau enggak gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau Anda ingin memperluas, jadi diskusi itu akan makin lama akan menjadi makin dalam, makin luas, itu sesuai dengan kebutuhan Anda yang Anda wujudkan dalam satu perintah-perintah. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah contoh dari yang sederhana ya, atau definisi. Sekarang kalau kita memiliki soal ya, memiliki soal, misalnya seperti ini, saya sudah buat sebelumnya biar cepat. Ya. Saya memiliki data sebagai berikut gitu ya, biar bahasanya enak. Nah, seperti ini. Nah, sebenarnya perintahnya jangan hanya seperti ini ya, ini saya salah ya, keliru enter, saya pengennya itu mau di bawahnya kok, tapi kok malah masuk ke perintah ya, maka dia akan memberikan sesuai interpretasi dia, paling yang dicari ini itu, dan memang benar gitu ya. Tapi saya tidak akan mencari yang apa namanya, sesederhana ini ya. Ini saya ulang perintahnya. Ya, ini kalau Anda mau enter ke bawah tuh di kontrol, di shift ya, di shift enter. Nah, di shift enter baru kita melakukan pertanyaan. Dari data di atas, saya ingin mencari regresi linier sederhana dengan variabel independen X dan dependen Y. Nah, ini variabel independen tentunya Anda sudah punya gambaran ya, atau sudah punya pengertian sebelumnya, dan dependen juga Anda sudah mengerti, maka kita tinggal mengarahkan ya. Jadi mencari regresi linier gitu. Terus perintahnya lagi mungkin diperluas, misalnya susunlah apa yang kita tahu tentang regresi. Susunlah persamaan Y sama dengan A plus BX plus E, misalnya begitu. Lalu dapatkan uji T-nya ya, uji T. Kemudian apa lagi? Dapatkan nilai R kuadrat, misalnya seperti itu. Kita coba. Agak lama ya. Nah, ini sudah ketemu ya, Y sama dengan sekian. Nah, ini intercept-nya, kemudian koefisien regresinya. Ini sudah diartikan juga, ini sudah diartikan. Ini ada nilai T-nya dan ada nilai probability-nya. Berarti ini tidak signifikan ya, karena dia di atas 0,05 ya, ini belum signifikan atau tidak signifikan. Tapi kalau pakai 10% signifikan. Kemudian R-nya 22. Nah, ini sudah jawabannya sudah benar semua ini. Nah, tinggal umpama ya Anda ingin mengembangkan, tolong jawaban Anda di atas gunakan X ya adalah gaji misalkan, dan Y adalah produktivitas, misalnya begitu. Jelaskan lebih mendalam. Ya. Nah, coba kita
gunakan yang lain ya, sekaligus, saya, ingin membandingkan ya atau ingin mengenalkan alat AI yang lain kecuali ChatGPT. Ini agak lamban ya, coba kita, eee, gunakan DeepSeek ya, kita gunakan DeepSeek. Nah, di sini saya awali dengan sama ya, Anda adalah, eee, seorang ahli statistik ya. Untuk definisi saya tidak gunakan lagi, langsung kepada, eee, pertanyaan yang kedua yang sulit tadi ya, yang ChatGPT agak lambat. Ini dulu, supaya adil. Ini jawabannya lebih terperinci ya, lebih bertahap. Ya, ini sampai perincian-perinciannya segala, tidak langsung to the point ya. Coba nanti hasilnya kita eh, bandingkan ya, sama apa tidak. Tentunya sama. Tes statistiknya kok tinggi ya, 4,976. Saya kira ini ada satu yang salah nih ya. Jawabannya berbeda ya. Coba kita lihat di ChatGPT, dia tidak mampu ya. Padahal cuma ganti loh ya. Cuma ganti eh, X itu adalah gaji dan Y adalah produktivitas. Ya coba kita ganti, mungkin pertanyaannya kurang bagus ya. Tolong jawaban di atas, rubahlah eh, ini apa ya, simbol atau simbol X dengan gaji dan simbol Y dengan produktivitas. Bisa jadi ini ya, bisa jadi perintahnya kurang baik ya. Ini kita lihat eh, nilai T-nya berbeda ya dengan DeepSeek ya. Nah, ini yang saya tidak bisa menjawab. Maka kita harus hati-hati gitu ya, karena eh, nggak tahu dia ini yang benar yang mana tidak tahu ya. Tapi kalau untuk ngecek ya silahkan nanti Anda pakai JSP ya, pakai aplikasi statistik JSP atau SPSS ataupun program statistik yang lain ya untuk mengecek kebenarannya. Ya, ini kita ada temuan yang menarik ya bahwa coba kita lihat dari nilai T-nya itu keliru ya, entah yang benar yang DeepSeek atau yang benar yang ChatGPT ya. Kalau saya ini boleh menggunakan, ini kebetulan bukan bentuk Excel ya. Kalau ini bentuk Excel ini bisa saya cek langsung ini. Oke ya, coba kita cek dengan aplikasi statistik ya, mana yang benar antara DeepSeek dengan ChatGPT ya. Ini data dirubah dulu dalam bentuk uh, Excel ya, dan susunannya seperti ini. Kalau SPSS itu uh, tidak memanjang ya, tetapi ke bawah. Pakai JSP juga boleh ya, cuma ini saya pengen cepat aja. Karena kalau JSP harus disimpan dalam bentuk file CSV ya, kemudian nanti dipanggil gitu. Kalau ini kan, kalau SPSS ini tinggal copy aja.
kita kasih X, sini kita kasih Y. Kemudian analisisnya itu adalah regresi linear ya. Dependennya taruh sini. Nah, ini sudah jadi ini. Nah, kita akan tahu 2,097 ya. Coba sepertinya benar yang ChatGPT ya. 2,097 iya benar. Sedangkan yang DeepSeek itu salah. Ya, meskipun dia memberikan jawaban yang terperinci, tapi dia perhitungannya itu keliru nilai T-nya. Ya. Coba kita counter ya. Coba kita counter ya. Ini rumusnya lengkap sekali. Tapi perolehannya kok keliru ya. 4,976. Ya, jadi ceritanya begini, DeepSeek itu adalah buatan China ya, yang mana dia itu powerful ya. Selain powerful, dia itu juga murah ya. Kalau dibandingkan dengan ChatGPT kita berlangganan itu bisa jadi 1 dibanding 60 ya. Jadi 60 kali lebih mahal. Cina ini tidak dikasih atau diblokir ya alat-alat yang digunakan untuk membangun ChatGPT ini kan kayak VGA gitu ya. Jadi kayak IC yang banyak sekali itu. Nah, beberapa IC misalnya seperti Nvidia itu diblokir oleh Amerika supaya nggak masuk ke Cina. Dia tidak boleh membeli begitu, sehingga dia tidak bisa mengikuti perkembangan teknologi di Amerika. Ya, namun orang Cina ini juga kreatif ya, pintar-pintar, maka dia membangun DeepSeek itu dengan menggunakan IC yang kecil-kecil, ya karena dia nggak punya yang gede, tapi digabung-gabung gitu sehingga menjadi besar. Dan pada waktu munculnya DeepSeek, ini orang Amerika heran, kok bisa punya juga akhirnya dan cepat sekali gitu. Nah, akhirnya karena merasa tersaingi dan berbahaya, maka orang-orang Amerika ini, orang-orang yang pinter gitu ya, mereka menyerang DeepSeek ya, hacker-hackernya itu menyerang DeepSeek, sehingga DeepSeek ini sering melakukan kesalahan. Nah, barangkali itu ya. Selain kalau ini tadi kan jalan ya, kalau ini kan tadi jalan. Kadang-kadang dia tuh nggak mau jalan. Nah, kalau nggak mau jalan, itu harus dicoba di lain waktu begitu. Ya, tapi saya melihat ini coba R square-nya ya 12,87. Ini di mana ini di ChatGPT berapa R square-nya? Ini 22,7% ya. Nah, sedangkan di DeepSeek ini 12,87. Lebih kecil ya. Ya, lebih kecil. Di ChatGPT kan 22,7%. Nah, jadi ini agak aneh. Ini hasil analisis di DeepSeek ini agak aneh. Anehnya itu P-nya tinggi, nilainya tinggi atau signifikan. Ya, sedangkan di ChatGPT kan enggak tuh, cuma 2,0 sekian. Ya, uh, maka tapi R-nya itu kok rendah. Ya, harusnya itu kalau P-nya tinggi, itu R-nya tinggi. Ya, tapi kok malah merendah gitu. Nah, jadi itulah kita harus meneliti ulang atau kita harus bersikap kritis walaupun AI ini canggih gitu ya, tetapi kita tidak boleh apa istilahnya langsung menerima, tetapi kita harus logika dan kita cross check ya. Kalau perlu kalau kita melogikakan kadang kita juga belum nyampe itu ya. Nah, maka kita cek di ChatGPT juga. Nah, seperti itu. Kalau nanti hasilnya sama berarti bisa dipercaya. Nah, itu
Kemudian misalnya kalau kita ingin membaca jurnal ya, misalnya jurnal internasional, misalnya ini saya punya jurnal internasional, misalnya yang mana ya, yang ini ya misalnya. Ini kita buka dulu. Ini ada 8 lembar, ini adalah jurnal internasional dalam bentuk bahasa Inggris dan saya tidak tahu isinya gitu ya, saya tidak tahu isinya dan mau belajar juga butuh waktu yang lama, maka kita bisa minta tolong ChatGPT ya. Misalnya ini saya mau pakainya DeepSeek dulu ya, DeepSeek dulu. Nah, ini ada attach ya. Kemudian ini tadi ya yang saya ambil. Nah, ini langsung saya tanya apa yang kita butuhkan ya. Ini semoga tidak error. Nah, sebetulnya kalau Anda ingin maksimal, Anda bisa bertanya dalam bahasa Inggris ya. Nah, itu lebih maksimal. Karena bagaimanapun ini kan kita bertanya dalam bahasa Indonesia, artikelnya bahasa Inggris, dia membaca dalam bentuk bahasa Inggris, kemudian dia menjawab dalam bentuk bahasa Indonesia. Nah, alangkah baiknya kalau kita bertanya dalam bahasa asing, bahasa Inggris ya, kemudian artikelnya bahasa Inggris, dia juga jawab bahasa Inggris. Itu kan akan lebih mudah ya. Nah, namun tidak mengapa, itulah gunanya AI ya. Nah, seperti ini kesimpulan utamanya. Misalnya Anda mau bertanya apa lagi misalnya. Misalnya alat analisis yang digunakan. Alat analisis yang digunakan dalam artikel ini apa misalnya gitu. Ya, pertanyaan kita tentang proposal penelitian gitu ya. Tapi Anda belum semester 5 belum dapat MedPen ya. Nah, ini alat analisisnya adalah CFA ya. Indikator-indikatornya itu ada chi-square, ada CFE, TLE, SRMR dan RMC. Ya, nah seperti itu. Baik ya, kita tanya langsung. Oh ya, belum selesai ya. Kalau belum selesai jangan bertanya. Kasihan. Ya ini ya, jawabannya melebihi yang kita butuhkan ya. Ya, jadi saudara-saudara saya ingin bercerita. Dulu saya kalau membuat tesis ya, membuat skripsi untuk S2 gitu. Itu kalau membaca artikel itu tiga itu sehari itu nggak selesai, 3 artikel. Nah, dengan adanya AI ini Anda membaca 21 hari itu bisa gitu ya, dan detail gitu ya. Saya ingin membuat penelitian semacam ini yang lebih kecil karena saya adalah grade S1 model yang seperti apa yang Anda sarankan supaya mudah gitu. Nah, ini ya, ini sudah ada. Nah, kalau bukan analisis data ya, itu ini mesti benernya gitu ya. Banyak bagusnya atau
mesti sama kalau dikerjakan dengan ChatGPT. Ya karena dia kan sumbernya jelas ya, sumbernya adalah satu artikel itu. Oke, terima kasih. Ini bisa dijadikan Anda sebagai teman untuk belajar, untuk menjadi lebih berkembang, ya, untuk menjadi lebih baik ya. Dalam artian Anda punya asisten pribadi yang dapat digunakan kapanpun, yang membimbing Anda untuk memenuhi ya ilmu yang Anda butuhkan secara mendalam. Baik, terima kasih. Assalamualaikum.